Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Apotik. Tetapi sebelum itu ada baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Cindy Cantika Sialagan dan teman saya Rina Widya Sitorus, Jelita Pakpahan, dan Widya Apriani Tambunan. Materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya. Latar belakang. Dengan adanya perkembangan teknologi dan era globalisasi yang tengah bergulir, banyak sekali lahan bisnis dan pekerjaan baru bermunculan. Sebagian dari bisnis dan pekerjaan ini membutuhkan mobilitas yang sangat tinggi dari para pelaku. Bisnisnya meliputi manajer proyek, line manajer perusahaan, karyawan, dan juga pelanggan. Apotik merupakan pelayanan produk dan jasa yang dikaitkan kepuasan pasien. Pengelolaan apotik adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang apoteker, pengelola apotek atau APA, dalam rangka tugas dan fungsi apotik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Aplikasi sistem informasi apotik merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memudahkan dalam penyampaian informasi mengenai apotik secara meluas menggunakan Microsoft Access yang merupakan perangkat lunak pengolah basis data atau yang disebut mesin basis data atau database EGINE. Di dalam penggunaannya dianggap paling mudah. Keuntungan yang dapat dirasakan dari aplikasi ini yaitu dapat memberikan informasi tentang apotik sehingga memudahkan untuk maintain dan akan membantu top manajemen untuk mengambil keputusan bagi perusahaan, mulai dari stok obat, stok bahan racikan, pembelian dan penjualan, serta dengan adanya aplikasi ini efisiensi waktu dapat ditingkatkan. Hal ini dapat tercapai karena masing-masing peserta, yaitu 1. Manajer, baik perorangan maupun sebuah tim, dapat membuat perencanaan tentang ketersediaan stok dan permintaan pada supplier. Yang kedua, karyawan dapat memperoleh penugasan pekerjaan dan dapat memeriksa tugasnya dengan teliti kapan saja, serta dapat melaporkan perkembangan pekerjaan yang dilakukannya kepada pihak manajer, umumnya adalah berupa presentasi kemajuan atau progres. Yang ketiga, stakeholder. Siapapun, baik perorangan maupun organisasi yang berkepentingan, dapat membantu dan memperoleh informasi tentang jalannya apotik. Yang keempat, kerjasama. Seperti perusahaan obat-obatan dapat melakukan kebijakan terhadap pelanggan yang lebih banyak memakai sebagai contoh karena sering memakai obat atau salah satu perusahaan farmasi. Diberikan harga yang lebih murah atau dengan tanda terima kasih berbentuk hadiah dan lain-lain. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah dari beberapa apotik yang pernah kami jumpai adalah sebagai berikut. Yang pertama, alur proses yang sangat menyita waktu bagi customer. Yang kedua, kecepatan dalam melayani customer masih kurang. Yang ketiga, racikan obat yang masih manual atau daftar racikan obat atau bahan racikan. Yang keempat, sistem laporan tentang stok obat atau racikan obat serta pembelian obat kebanyakan belum terlaksana dengan baik karena sistem yang masih manual. Yang kelima, pengambilan keputusan sulit karena hanya berdasarkan perkiraan data yang tidak lengkap. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Cindy. Batasan masalah. Kegiatan apotek merupakan suatu kegiatan yang cukup luas dan sangat kompleks. Dalam makalah ini, semua permasalahan dapat dibuat namun lebih difokuskan pada bagaimana membangun sebuah sistem yang sekaligus dilengkapi dengan chart data sebagai laporan seperti dalam penjualan obat dan pembelian obat sebagai penunjang keputusan agar lebih mudah dalam perencanaan bagi manajer dan pengembalian keputusan bagi pimpinan serta memuaskan bagi semua pihak. Tujuan makalah ini adalah membuat aplikasi sistem penunjang keputusan pada sistem informasi apotik khususnya pada penyampaian laporan tentang obat-obatan dengan dilengkapi chart agar
Chart data agar dapat lebih mudah dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk kemajuan jalannya apotek. Manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil yaitu dengan adanya sistem pelaporan dengan menggunakan chart data sebagai sistem penunjang keputusan akan dapat membantu data dan memberi nilai tambah bagi para pelaksana apotek. Lebih mudah dan cepat dalam proses laporan kepada pimpinan dengan data yang lengkap dan terpercaya. Bagi pimpinan, pelaporan data akan lebih akurat dan dapat membantu mempermudah pengembalian keputusan sehingga memuaskan bagi pihak-pihak terkait. Baik, materi selanjutnya akan dibaca oleh saudari saya Jelita. Baik, terima kasih kepada teman saya Reno Widya Sitorus yang telah memberi kesempatan buat saya untuk mempresentasikan atau membahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu bab 2 pembahasan. Pertama, basis data. Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Di dalam basis data terdapat tabel stok obat, tabel stok bahan obat, tabel stok pembelian obat, tabel data dokter, sistem flow satina atau manual, dan sistem flow diusulkan atau terkomputerisasi, dan tabel penjualan obat, serta tabel data supplier dan tabel data customer. Di sini kita dapat melihat tabel atau contoh yang telah kami buat. Yang kedua itu Entity Diagram Relationship atau IRD. IRD merupakan hubungan antara berbagai tabel dalam sistem basis data. Model Entity Relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau. Dapat digambarkan dengan lebih sistematis menggunakan diagram. Kardinalitas dapat dinyatakan dengan banyaknya garis cabang atau dengan pemakaiannya. Angka 1 dan 1 untuk relasi 1 ke 1 atau one to one. Angka 1 dan N untuk relasi 1 ke banyak atau one to many. Angka N dan N untuk relasi banyak ke banyak atau many to many. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan teman saya Widya Apriani Tambunan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi atau perancangan desain. Di sini implementasi menjelaskan hasil perancangan program pada suatu sistem. Nah, di mana perancangan sistem apotek ini dimulai dengan menu verifikasi user, kemudian masuk ke menu utama, kemudian kita diarahkan pada laporan stok obat, stok bahan racikan obat, pembelian obat, penunjang keputusan berupa grafik pada pembelian obat, dan menurut berapa kali pembelian obat tersebut dilakukan. Penjualan obat, kemudian ada penunjang keputusan berupa grafik juga, dan ini semua menurut berapa kali penjualan obat tersebut, dan kemudian ada nama supplier, customer, dan juga dokter. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari menu verifikasi. Dari menu verifikasi user ini nantinya akan menampilkan menu yang berfungsi untuk membedakan petugas mana yang berhak masuk ke dalam sistem, mana yang memang ditugaskan hanya untuk melihat atau mungkin mengedit. Nah, di sini perbedaannya atau contohnya bisa saya jelaskan antara petugas administrasi dengan user operator. Nah, user operator ini hanya bisa melihat dan menginput data, tetapi tidak bisa mengedit data. Sedangkan petugas administrasi ia dapat melakukan edit data jika diminta oleh pihak atasan. Nah, ini dilakukan
apabila terjadi kesalahan dalam input data. Di sini sudah ada gambarnya, gambar dari form verifikasi user, ada nama user, password, dan juga ada tombol button OK dan juga batal. Nah, setelah verifikasi user berhasil, itu biasanya kita langsung diarahkan ke menu utama. Ini menu utama menampilkan menu depan pada sistem informasi apotik. Ini dia menunya. Ada entry data, ada transaksi, ada laporan, dan juga button untuk keluar dari aplikasi. Menu utama ini ditampilkan setelah kita berhasil login atau verifikasi user. Nah, di tombol button ini, jika kita mengklik tombol tombol laporan, di sini akan keluar tampilan atau list laporannya. Nah, di menu laporan ini menu yang menampilkan semua jenis laporan yang terdapat pada sistem informasi apotik. Menu laporan ini akan memberikan informasi tentang laporan data obat, data resep, pembelian obat, penjualan obat, data supplier, customer, bahkan sampai data dokter. Nah, laporan ini dihasilkan untuk memberikan gambaran informasi tentang pengambilan keputusan oleh atasan. Jadi biasanya di menu laporan inilah atasan akan memperhatikan setiap laporan yang diberikan oleh petugas apotik, dan nanti berdasarkan laporan ini mereka akan mengambil keputusan untuk atau demi berjalannya sistem di apotik dengan baik. Jadi berdasarkan dengan data yang dilaporkan. Ini ada gambaran dari list laporan. Seperti yang saya bilang tadi, mereka akan menampilkan grafik maupun data-data tentang seluruh kegiatan dari apotik. Nah, kemudian di sini adalah laporan data stok obat. Di sini laporannya berfungsi untuk memberikan informasi tentang berbagai macam obat yang terdapat dalam apotik saat ini. Ini dia ya. Selanjutnya ada laporan data resep atau racikan obat. Ini sesuai dengan namanya akan menampilkan atau menginformasikan tentang bahan racikan obat yang menggunakan resep yang berasal dari customer. Ini dia bahan racikannya. Kemudian ada laporan pembelian obat. Ini menampilkan data yang masuk dalam apotik agar mudah diketahui jumlah stok obat yang tersedia sesuai masing-masing jenis obatnya. Nah, kemudian ini ditunjang oleh grafik laporan atau gambaran laporan pembelian obat. Grafik ini dibuat atau akan berubah sebanyak pembelian obat dilakukan oleh pihak apotik. Kemudian ada laporan penjualan obat. Ini laporan yang menampilkan data obat yang telah keluar dalam apotik agar dapat diketahui juga jumlah stok dari masing-masing obat. Penjualan obat ini juga ditunjang oleh sebuah grafik agar mudah dalam mencerna atau melihat data keluar masuknya obat dan juga stok yang tersedia. Lalu di sini ada laporan daftar nama supplier, memberikan informasi tentang nama supplier. Lalu ada laporan nama customer, memberikan informasi tentang nama customer, dan juga yang terakhir adalah laporan data dokter, memberikan informasi tentang nama dokter yang telah memberikan resep. Nah, sekian presentasi atau topik dari sistem informasi apotik ini, dan di akhir ini saya akan memberikan atau membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami, di mana kesimpulan yang bisa diambil dari sistem informasi apotik ini, yang pertama adalah telah dibuat makalah dengan judul Sistem Informasi Apotik
sesuai dengan batasan masalah yang telah kami buat. Kemudian yang kedua ada proteksi yang dibuat pada sistem dalam bentuk password untuk menjamin keamanan dalam pemakaian program. Dan yang ketiga ada laporan akan dihasilkan secara otomatis setelah penginputan data dilakukan oleh user sehingga bagian kantor mendapat informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat adanya fasilitas pencarian data. Ini memudahkan untuk menemukan data yang diperlukan dengan cepat. Dan yang terakhir adanya grafik sebagai pendukung keputusan yang memudahkan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu dia kesimpulan dari presentasi kali ini, dan juga kita bisa lihat daftar pustaka atau sumber dari makalah ini dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan semuanya bisa paham. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dan juga terima kasih.